Hanya iblis yang menaruh dalam hati dan pikiranmu bahwa engkau tidak berguna. Hanya iblis yang menaruh dan mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak dikasihi Tuhan. Saudara, ini yang harus saudara dan saya pegang, bahwa di tengah kesulitan, sesulit apapun, walaupun itu sesulit tingkat dewa, tapi ketahuilah Tuhan masih ada. Tuhan tidak meninggalkan. Katakan, saya tidak ditinggal oleh Tuhan. Saya tidak ditinggal oleh Katakan, Tuhan. Kristus tinggal di dalamku. Kristus tinggal di dalamku. Haleluya, amin. Saudaraku, hari ini kita belajar dulu firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-26. Kita baca tentang kemah suci. Kita tahu ya, pasal 26 ini tidak mudah untuk dibaca ataupun diikuti ya, apalagi buat kita yang zaman sekarang ini. Apa untungnya? Apakah kita harus membangun kemah suci seperti itu lagi ukurannya? Tidak, secara harafiah bukan itu lagi yang harus saudara dan saya perhatikan. Lalu apa yang saudara dan saya harus perhatikan? Perhatikan saudaraku, kepentingan kita untuk masa saat ini, kita belajar bahwa prinsip daripada pembuatan kemah suci itu saja. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah sesuatu yang rohani itu disampaikan Tuhan dengan detail dan dipaparkan dengan ukuran yang pasti. Kita bisa lihat bahwa kemah ini yang terdiri dari material yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan menjadi sebuah tenda besar. Ya, materialnya berbeda-beda, tetapi dipersatukan menjadi satu tenda yang besar, menunjuk bahwa kita, gerejanya, adalah orang yang berbeda-beda, tetapi disatukan menjadi satu tubuh Kristus. Kalau Tuhan tadi menyampaikan ukuran demi ukuran, bagaimana kemah suci itu dibangun detail semuanya, daripada atapnya, daripada sekelilingnya, pagarnya, kayu yang melintangnya, perkakasnya, semuanya disampaikan detail. Ukurannya berapa banyak, diapain, dikaitkan, disalut dengan emas. Ini semua saudaraku detail disampaikan. Apa tujuannya? Seperti itulah hidup saudara dan saya. Diperhatikan Tuhan detail. Dan kemah suci itu blueprintnya dari sorga. Katakan, kemah suci itu blueprintnya dari sorga. Nah, saudara dan saya, blueprint hidupmu juga dari sorga. Saudaraku, sekali lagi, kemah suci yang dibangun itu blueprintnya dari sorga. Demikian pagi hari ini saya mau katakan, hidup saudara dan saya blueprintnya juga dari sorga. Apa yang akan dibuat Tuhan dalam hidup kita itu jelas ada di sorga. Perencanaannya jelas. Kemah suci tidak dibangun saudaraku tanpa perencanaan. Kalau sekarang dikatakan harus ada RAB-nya sebuah bangunan, ini detail semuanya saudara. Demikian juga Tuhan dengan hidup saudara. Ada perencanaan yang jelas. Makanya dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Hanya iblis yang menaruh dalam hati dan pikiranmu bahwa engkau tidak berguna. Hanya iblis yang menaruh dan mengatakan kepadamu bahwa engkau tidak dikasihi Tuhan. Kemah suci itu dibangun dengan aturan demi aturan yang dari Tuhan. Menunjuk kepada apa? Bait Allah itu tidak boleh sembarangan. Sama halnya hidup kita, diri kita, tubuh kita yang disebut bait Allah tidak boleh sembarangan. Bait suci dibangun, tidak boleh sembarangan. Ukurannya jangan sembarangan. Bahannya nggak boleh sembarangan. Semua aturan-aturan ini menunjuk bahwa hidupmu dan hidupku setelah menjadi Kristen, menjadi milik Tuhan, disebut bait Allah, tidak boleh sembarangan. Kalau dahulu kita hamba dosa, sekarang kita harus menjadi hamba kebenaran.